Mohon penjelasannya, bagaimana menyikapi ucapan saudara ipar yang menganggap adiknya orang baik saat masa kecilnya, tetapi mendapatkan pasangan yang saat ini sedang dianugerahi sakit. Kalau dirasakan sangat menyakitkan hati. Pertanyaan, bagaimana menyikapinya? Inti pertanyaannya, adiknya baik kok dapat orang yang sakit berat. Terima kasih atas pencerahannya. Kalau dirasakan dengan hati sangat menyakitkan, bagaimana solusinya? Ya jangan dirasakan, gampang kok. Nek tak rasake kok ngelarani, ya wis ora usah dirasake. Ya ta? Sauni-unine. Apapun sing dionekke, ndak usah dirasakan dengan hati. Lah tapi saya dengar, ya alhamdulillah masih dengar, berarti pendengaran masih baik. Kalau sampai dionek-onekke seperti tadi, dilok-lokke jenengan tidak dengar, lah itu patut tanda tanya ke THT ya. Jangan-jangan ada sing suloyo dengan pendengarannya. Maka tidak perlu mau difitnah, mau dilokke, wis mau dikatakan apapun toh. Khudil afwa. Maafkan. Ya. Wa'mur bil urfi. Nasihati dengan kebaikan. Nek cik ngeyel, wa'arid anil jahilin. Sudah wis ora usah digagas. Perintah Quran begitu. Ya, maafkan dulu, kemudian nasihati. Apakah istri saya sakit itu? Ini yang tanya perempuan atau laki-laki? Ya. Kalau yang tanya perempuan, apakah suami saya sakit ini karena kemauan saya dan kemauan suami saya? Tentu tidak. Manusia itu hanya ada dua. Manusia itu sifatnya di dunia ini hanya ada dua. Kalau tidak sehat ya sakit. Kalau tidak hidup ya mati. Makanya ojo kemaki, ojo kemayu. Kita ini hanya ada dua pilihan. Kalau enggak sehat ya sakit. Kalau tidak hidup ya mati. Sudah itu saja. Tidak ada bainas sihah wal marad, antara sehat dan sakit. Setengah sehat setengah sakit itu gimana? Atau bainal hayat wal maut, antara hidup dan mati. Jadi setengah mati, setengah hidup. Oh ada mati separuh. Itu tubuhnya, namun ruhnya masih utuh itu. Ruhnya masih utuh. Maka ikhtanim khamsan qabla khamsin. Salah dua dapat 8. Salah duanya wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan dengan baik, ketaatan penuh kepada Allah. Karena nanti kalau kita diuji sakit, mau sholat saja sulit. Untuk melakukan gerakan sholat sebagaimana yang Nabi contohkan itu sulit. Mau rukuk wes dayek-dayek lututnya. Ya dah? Duduk di antara dua sujud sudah tidak mampu. Karena lututnya juga. Apakah tidak boleh? Boleh. Lutut sakit itu kita sholat dengan duduk pun boleh. Maka gunakan waktu sehat sebelum sakit. Wa hayataka qabla mautika. Gunakan dengan baik hidupmu sebelum datang matimu. Dari sini manusia itu kalau tidak sehat ya sakit, kalau tidak hidup ya mati. Memaafkan itu ciri hamba Allah yang bertakwa. Al-afina 'anin nas. Memaafkan.
Kayaknya kan gampang toh diucapkan dengan bahasa Indonesia, menjadi orang pemaaf. Namun ternyata sulit dilakukan. Yang bisa hanya hamba Allah yang hatinya khusyuk. Kalau memaafkan itu mudah dilakukan, niscaya tidak menjadi sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Niscaya oleh Allah tidak disebutkan menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Kalau memberi maaf itu mudah. Berapa banyak? Ya termasuk kita ini. Orang punya salah pada kita, bahkan sampai ke pati-pati kita bencinya. Kesalahan sudah berlalu bertahun-tahun, dieling-eling. Lah dhisik jenengan ngeten kapan dhisik lho 10 tahun yang lalu pun 10 tahun nih sudah 10 tahun masih mengungkit-ungkit, padahal dulu sudah minta maaf dan dimaafkan setidaknya setiap Idul Fitri itu loh. Taqabbalallahu minna wa minkum ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ya padha-padha. Kan sudah selesai toh, paling enggak 1 tahun itu Idul Fitri, padahal sesama mukmin itu saling memaafkan itu setiap waktu, jangan nunggu setahun sekali. Atau bagi orang yang nunggu setahun sekali, setidaknya nek sekarang masih hidup, Idul Fitri itu sudah saling memaafkan. Kenapa masih diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang lalu? Kita sibuk memikirkan kesalahan orang lain pada kita. Bisa jadi tanpa sadar kita melakukan kesalahan kepada orang lain berulang kali. Wong biar bagaimanapun kita juga manusia. Sedangkan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Sumia insanan linisyanihi. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dikatakan manusia sumia insanan linisyanihi karena dia sering lupa. Kita sibuk memikirkan kesalahan orang lain pada kita sehingga hati ini tersakiti. Namun kita tidak sibuk memikirkan berapa kali kita sudah nyalai orang lain. Mungkin dengan ucapan kita, mungkin dengan perbuatan kita. Maka kewajiban sesama mukmin saling memaafkan. Mudah memaafkan dan minta maaf, menjadi pemaaf. Ini sesuatu yang sangat-sangat spesial, istimewa di hadapan Allah. Orang yang mudah memaafkan, kata Allah, dapat setempel takwa. Orang yang sudah mendapatkan setempel takwa dari Allah, dapat surganya Allah. Masa diiming-imingi surga enggak mau? Ngijik ngundeli hawa nafsu. Aku pokoknya anyel kok. Piye-piye anyel, wong saya sudah difitnah, saya sudah dibohongi, di ini itu saya anyel wis nganti kiamat kurang sedino rata maafkan. Ya toh? Sudah kepati-pati. Sudah kepati-pati. Tak juta, wis ora sudi, ora caturan, ning sekakan, ora caturan, juta, loh, juta itu ada larangannya loh, lebih dari 3 hari, ora masalah, ora apa-apa, ora halal, ora apa-apa, tak tanggungi dhewe. Sing penting hatiku puas. Aja sekali-kali aku mbok kon srawung karo fulan. Kowe ora ngrasake, aku sing ngrasake. Kamu enggak merasakan, tapi saya yang merasakan sakitnya itu di sini. Sehingga dendam kesumat. Ngono ya jek ngaku iman. Jangan harap menyimpan dendam, tidak bisa memaafkan itu bisa mencapai derajat takwa. Karena Allah sudah tegaskan sekali.
Al-Imran 133, 134 itu sudah sering dijelas-jelaskan wasari'u. Wasari'u. Bersegeralah. Bersegera berarti jangan ditunda. Bersegera berarti ada kompetisi di situ. Ada kompetisi, ada perlombaan. Ada orang Islam yang memang mau bersegera mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah, mendapatkan surganya Allah, ampunan Allah. Ada orang yang ngaku Islam ning tidak bersegera, tidak mau. Kon memaafkan tidak mau, kon minta maaf tidak mau. Pokoknya menunda-nunda. Alasannya apa? Anyel. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayatnya kan begitu bunyinya. U'iddat lil muttaqin, bukan u'iddat lil muslimin. Kalau ayatnya berbunyi u'iddat lil muslimin, maka kita alhamdulillah telah ngaku Islam. Sehingga tidak memaafkan jaminannya tetap surga. Karena telah ngaku Islam, tapi sayang ayat itu berbunyi u'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang telah ngaku Islam dan takwa kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa infak baik di waktu longgar maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Silahkan marah. Boleh enggak kita marah? Boleh napa mboten? Boleh, ning aja mbok lampiaske. Perintah agamanya begitu. Kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, silahkan marah. Namun jangan dilampiaskan. Boleh nganti muntuk-muntuk, dada penuh sesak, menahan amarah, itu boleh kok marah kok. Tapi satu, kalau ingin takwa, jangan kamu lampiaskan. Nah terus bagaimana? Yo wis tahan saja, meneng, cep gitu udah. Insya Allah akan hilang amarah. Napa marah itu penak? Mboten penak marah itu. Apalagi yang dimarah orang gagas, orang sadar. Iki piye bocah iki tak nesoni kok ora ngerti. Yang dimarah, yang dijodak orang gagas. Sehingga yang dimarah, yang dijodak tetap makan enak, tidur nyenyak. Sing marah, sing jodak ora iso mangan, ora iso turu, padahal di kasur empuk, lauknya mewah. Rekoso atine. Rekoso. Al-Kadhim. Al-Kadhim itu makna asalnya itu satu tempat penuh, yang berisi penuh dengan sesuatu. Misalkan ini gelas. Gelas ini penuh dengan air. Kemudian ditutup tempat itu. Tempat yang penuh sampai luber ditutup. Maka isi yang di dalamnya tidak akan keluar. Jadi kadhim itu makna dasarnya satu tempat berisi sesuatu sampai penuh. Kemudian sesudah penuh ditutup tempat itu. Kalau ini tadi gelas berisi air, airnya penuh, kemudian ditutup, maka air yang di dalam gelas ini tidak akan tumpah. Begitu pula kita marah, di dada sesak, muntuk-muntuk pengen luber, pengen dilampiaskan. Kalau ingin bertakwa, tutup amarah itu. Jangan lampiaskan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kalau orang sudah bisa menahan amarah, potensi besar dia menjadi pemaaf. Maka wal afina anin nas, itu dua hal yang bersambung, bukan sendiri-sendiri. Panjenengan tidak bisa menjadi pemaaf kalau tidak bisa menahan amarah. Tapi kalau bisa menahan amarah, maka akan jadi pemaaf. Ini kata Allah, bukan kata saya. Kalau kata saya bisa jenengan protes.
Tapi ini Allah yang mengatakan, itu bergandengan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sehingga untuk menjadi pemaaf harus bisa mengendalikan amarah dulu. Bisa tidak melampiaskan amarahnya, maka dia akan jadi pemaaf. Orang yang pemaaf, jaminan dari Allah surga. Ya sudah, saudaranya tadi dimaafkan saja. Kalau dirasakan dengan hati sakit, ya ndak usah dirasakan, maafkan. Setannya masuk lagi. Oh iya, ngomongnya isoh penak orang ngrasake. Memang kebenaran agama ini untuk kita sampaikan. Perkara nanti kebetulan yang disalahi, difitnah saya kok marah, tidak bisa memaafkan, kewajiban jenengan negur saya. Ingat, Ustadz dulu nyampaikan apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, maafkan. Tidak perlu duka. Makanya pentingnya tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Untuk menjalankan kebenaran butuh kesabaran tanpa batas. Untuk tidak melampiaskan amarah, untuk bisa menjadi pemaaf, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu butuh kesabaran tanpa batas. Ya sudah, maafkan. Nek cik ngayal sudah, dengarkan saja. Dengarkan, itu bunyi-bunyian yang tidak penting. Orang Islam itu orang yang penting, maka tidak ngurusi hal-hal yang tidak penting. Lah piye? Wong yo krungu, yo biarkan wong dia punya lesan. Punya lesan, muni-muni nganggo lesannya sendiri ya boleh. Dia mau berbunyi dengan lesannya sendiri boleh, wong tidak pinjam lesan jenengan. Silahkan, nanti perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lesannya ada malaikat yang mencatat. Satu huruf saja keluar dari lesan kita, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau dikandani tidak manut, ya sudah, wa'arid 'anil jahilin, biar ditanggung sendiri di hadapan Allah. Yang jelas panjenengan sudah tetap rawat pasangan hidupnya yang sah tadi dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Oke, ada lagi?